Di dataran tinggi Sunda yang berkabut, tempat awan mencium bumi, kisah Sangkuriang bermula, sebuah legenda tentang cinta, takdir, dan penghakiman diam para dewa. Andai saja ada yang mau mengambilkannya. Para dewa merasa iba pada gadis yang kesepian. Mereka mengirim Tumang, penjaga dalam wujud sederhana, untuk melindunginya dengan hati seorang ayah dan jiwa dari kahyangan. Kau mendengarku? Kau baik hati. Kau akan tinggal bersamaku. Aku akan memanggilmu Tumang. Kadang cinta datang tanpa suara. Dalam hangatnya hati yang setia. Dalam hening, mereka temukan damai. Ikatan yang tak bisa dijelaskan dunia. Dalam kesendiriannya, Dayang Sumbi berbisik memanjatkan harapan ke langit. Memohon seorang teman untuk mengisi hatinya yang sepi. Mengapa tiba-tiba ada angin? Cahaya apa ini? Dari hari-harinya yang sunyi namun penuh kebaikan, para dewa memperhatikannya. Para dewa memberkati hatinya. Dan dari berkah itu, kehidupan mulai tumbuh. Terima kasih telah mendengarkanku, wahai roh-roh langit. Seorang anak lahir dari anugerah dan napas ilahi, Sangkuriang. Anakku kecil, anugerah dari para dewa. Waktu mengalir lembut di gubuk penuh kehangatan dan keajaiban itu. Tumang, ayo lomba ke sungai. Hati-hati Sangkuriang. Aku akan, Ibu. Tumang akan melindungiku. Dia tumbuh begitu cepat, semoga para dewa membimbing langkahnya. Cari rusa hari ini. Kau bisa mencium baunya, kan? Anak baik, kau pemburu terbaik di dunia. Namun bahkan hati seorang ibu pun tak mampu melihat takdir yang bersembunyi dalam bayangan. Mengapa aku merasa gelisah? Tumang, panahku tidak kena. Tumang pergi, tangkap dia. Hati anak itu suci. Namun takdir menunggunya dalam diam. Setiap anugerah para dewa membawa ujian. Dan setiap ikatan menyimpan kebenaran tersembunyi. Ah, kamu sudah pulang. Dapat apa hari ini? Di mana Tumang? Ibu, kami menemukan seekor rusa. Tumang mengejarnya. Oh, benarkah? Di mana Tumang? Aku mencoba memanah,
tapi anak panah itu mengenainya. Kau menembak Tumang? Tidak, itu tidak bisa terjadi. Kau tidak tahu apa yang sudah kau lakukan. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Abad berlalu, namun Dayang Sumbi tak tersentuh waktu. Para dewa memberinya keabadian. Tapi di dalam hatinya, penyesalan tak pernah sirna. Jauh di pedalaman hutan, seorang pemburu muda berjalan sendirian. Namanya Sangkuriang. Trauma telah merenggut ingatannya. Ia telah melupakan ibu yang dulu ia cintai. Dan dosa yang memisahkan mereka untuk selamanya. Dan kini, takdir mempertemukannya lagi dengan bayangan masa lalu. Sangkuriang, putranya sendiri. Selamat pagi, Nyonya. Aku telah berjalan jauh. Bolehkah aku beristirahat di sini? Tentu saja, kau mengingatkanku pada seseorang yang pernah kucintai. Di gubuk sunyinya, ia menyambut pengembara yang lelah. Dua orang asing berbagi kehangatan. Tak tahu takdir tengah mengintai. Sudah siang, belum juga bangun. Kau pasti sangat lelah. Dia tampak begitu damai, seperti anak dulu. Luka itu tidak mungkin. Tuanku, ada apa? Kau adalah anakku. Putraku, apa yang kau katakan? Tidak mungkin, ibuku seharusnya sudah tua sekarang. Tidak, kau bohong. Dewata mengampuni umurku, tapi tidak kesedihanku. Bagaimana aku bisa menjadi putramu? Dewata telah mengutuk kita tak bisa bersama. Maka biarkan aku membuktikan cintaku, beri aku tugas apa saja. Tak ada yang bisa mengubah takdir yang telah tertulis. Kalau begitu, aku akan menulis takdirku sendiri. Bangunkan aku sebuah danau dan sebuah perahu besar sebelum fajar tiba. Jika kau berhasil, aku akan menjadi milikmu. Aku akan membangunnya. Bahkan para dewa pun tak bisa menghentikanku. Di tengah badai dan bumi yang bergetar, ia memanggil roh-roh kuno. Sungai patuh, gunung menunduk, dan malam pun bergetar di hadapan kehendaknya. Para dewa menyaksikan dalam diam. Saat takdir mendekati akhir yang kejam. Maafkan aku, tapi ini harus berakhir. Aku harus menghentikannya. Digerakkan oleh cinta, dibutakan oleh takdir, ia membangun sesuatu yang tak mungkin dilakukan manusia, sebelum Fajar menyingsing. Tidak, itu tidak mungkin. Tapi takdir tak bisa ditipu.
Saat Fajar datang sebelum waktunya, mimpi itu pun hancur. Kau telah menipuku. Kita tidak bisa bersama. Dibutakan oleh amarah, Sang Kuryang menendang perahu raksasa itu. Langit bergemuruh, bumi terbelah, dan perahu menjelma menjadi gunung.